Hai semuanya, perkenalkan saya Carolin Herwita. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang informatika. Saya mau nanya nih, apakah kalian semua tahu apa itu informatika? Pasti yang muncul di benak pikiran kalian bahwa informatika itu adalah ilmu yang berhubungan dengan komputer atau internet. Jadi, sebenarnya informatika itu adalah bidang ilmu mengenai studi, perancangan, dan pembuatan sistem komputasi, serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Selanjutnya, komputasi. Komputasi adalah ilmu yang berkaitan dengan pemodelan matematika dan penggunaan komputer untuk memecahkan masalah-masalah sains. Istilah informatika sepadan dengan istilah dalam bahasa Inggris yaitu informatics, computing, atau computer science. Adapun landasan berpikir untuk belajar informatika dinamakan berpikir komputasional atau computational thinking. Berpikir komputasional ini merupakan suatu kerangka dan proses berpikir yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan menalar atau reasoning mengenai sistem dan persoalan. Moda berpikir ini didukung dan dilengkapi dengan pengetahuan teoritis dan praktis, serta teknik untuk menganalisis, memodelkan, dan memecahkan persoalan. Saat ini manusia hidup di era digital yang sering disebut industri 4.0. Dalam industri 4.0 banyak hal dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan mesin cerdas berbasis komputer dan internet. Masyarakat sekarang disebut masyarakat 5.0 karena hidup di dunia fisik sekaligus di dunia sibermaya saat melakukan kegiatan daring. Sebagai contoh, dulu orang harus pergi ke toko atau ke pasar untuk berbelanja. Penjual juga harus mempunyai bangunan kios atau toko. Pemilik toko mempekerjakan pegawai untuk mengurus gudang, menjadi kasir, dan menangani berbagai pekerjaan lain. Pembeli juga harus membawa uang tunai untuk membayar, tapi beda sekarang. Sudah banyak e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain yang bisa diakses secara online. Tetapi banyak orang yang kehilangan pekerjaan karena teknologi mengambil alih hal-hal yang biasa mereka kerjakan. 2. Apa yang akan dipelajari dalam mata pelajaran informatika? Informatika mencakup aspek teoritis dan praktis, mendorong kalian untuk mengembangkan daya pikir kritis dan kreatif untuk menghasilkan penemuan invention terkait komputer dan sistem komputasi. Dengan mengombinasikan dari prinsip dan praktik dan penemuan principles, practice, and invention, kalian akan menjadi kreatif dan merasakan manfaatnya. Apa yang dipelajari di kelas 10? Apa bedanya dengan informatika SMP? 1. Berpikir komputasional. Siswa kelas 10 akan lebih fokus ke persoalan yang solusinya membutuhkan program komputer, sehingga perlu belajar tentang strategi penyelesaian persoalannya tidak intuitif dan naif, tetapi yang didasari bagaimana komputasi akan dilakukan dengan lebih efisien dan optimal. 2. Teknologi informasi dan komunikasi. Dalam bagian ini, siswa kelas 10 akan memahami integrasi antar aplikasi, memanfaatkan fitur aplikasi yang lebih advance lanjut dibandingkan fase sebelumnya, dan memanfaatkan fitur otomasi yang tersedia. 3. Sistem komputer. Siswa kelas 10 akan belajar mengenai perangkat keras komputer dan menengok lebih dalam serta lebih rinci ke dalam sistem, komponen komputer, dan setiap operasi. 4. Analisis data. Dalam bagian ini, siswa kelas 10 akan belajar tentang
pengelolaan dan penyajian data bervolume lebih besar dan melakukan analisis yang lebih kompleks dari fase sebelumnya. 5. Algoritma dan pemrograman. Pemrograman. Siswa kelas 10 akan belajar membuat program dan menggunakan bahasa pemrograman tekstual dengan menerapkan strategi berpikir komputasional yang dikembangkan pada materi berpikir komputasional. 6. Dampak sosial informatika. Dalam bagian ini, siswa kelas 10 akan belajar mengenai dampak informatika di berbagai bidang seperti ekonomi, hukum, dan keterbukaan informasi. 7. Praktik lintas bidang titik 2. Selain mempelajari materi-materi di atas, kelas 10 juga akan belajar bekerja sama secara kolaboratif untuk membuat rancangan solusi persoalan sosial yang harus mengandung perangkat lunak aplikasi. 3. Informatika dalam profil pelajar Pancasila. Bagi pelajar Indonesia, karakter yang baik ini dirumuskan sebagai profil pelajar Pancasila yang memiliki ciri-ciri berikut ini. A. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. B. Berineka Tunggal Ika global. C. Mandiri. D. Bergotong royong. E. Berpikir kritis. Dan F. Kreatif. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas bagian tanya jawab. 4. Tanya jawab. Pertanyaan: apa hubungan informatika dengan engineering atau rekayasa? Jawaban: dalam proses rekayasa, insinyur-insinyur menentukan kebutuhan, melakukan analisis perancangan, implementasi, dan pengujian produk atau artefak. Pertanyaan kegiatan: apa yang akan dilakukan dalam pelajaran informatika? Apakah sama dengan SMP? Jawaban: ya, masih sama dengan saat fase SMP. Siswa kelas 10 akan mengalami pembelajaran berbasis project based learning, disingkat dengan PBL, pembelajaran berpusat pada siswa, student central learning atau SCL, dan pembelajaran berbasis inquiry atau inquiry based learning, disingkat dengan IBL. Apa yang dimaksud dengan transformasi digital? Jawaban: transformasi digital mengacu pada proses dan strategi menggunakan teknologi digital untuk mengubah praktik pekerjaan dan bahkan kehidupan sehari-hari menjadi digital, yaitu lebih banyak memakai sistem komputer. Yang keempat, pertanyaan: apa itu big data? Jawaban: istilah big data banyak disebut-sebut. Big data adalah istilah yang menggambarkan data terstruktur maupun tidak terstruktur yang bervolume besar yang cepat pertumbuhannya. Data tersebut membanjiri dunia digital karena semakin banyak orang yang mengisi konten lewat aplikasi. Misalnya, berkomunikasi atau bersosialisasi melalui media sosial. Yang kelima, pertanyaan: apa itu artificial intelligence? Jawaban: semula kecerdasan buatan hanya dikaitkan dengan robot yang menggantikan peran manusia. Sekarang, kecerdasan buatan tidak hanya berkaitan dengan robot. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI memungkinkan mesin untuk belajar dari pengalaman, menyesuaikan input-input baru, dan melaksanakan tugas seperti manusia. 5. Rencana kegiatan. Dan 6. Rekaman kegiatan. Berikut adalah contoh buku kerja yang diharapkan. 1. Catatan berpikir komputasional. Yang kedua, catatan sistem komputer. Ketiga, catatan algoritma dan pemrograman. Dan yang terakhir yaitu catatan komputer. B. Keterampilan generik. Informatika memiliki 7 aspek, yaitu 1. Membina dan menumbuhkan budaya kerja masyarakat digital dalam tim yang inklusif. 2. Berkolaborasi untuk melaksanakan tugas dengan tema komputasi. 3. Mengenali dan mendefinisikan persoalan yang pemecahannya dapat didukung dengan sistem komputasi. 4. Mengembangkan dan menggunakan abstraksi. 5. Mengembangkan artefak komputasi, misalnya membuat program sederhana untuk menunjang model komputasi yang dibutuhkan di pelajaran lain.
6. Mengembangkan rencana pengujian, menguji dan mendokumentasikan hasil uji artefak komputasi. 7. Mengkomunikasikan suatu proses fenomena solusi TIK dengan mempresentasikan, memvisualisasikan, serta memperhatikan hak kekayaan intelektual. Bekerja dalam kelompok untuk mengerjakan proyek informatika mencakup hampir semua aspek tersebut, dan hasil kerja kelompok akan dipaparkan baik secara lisan menjadi bahan presentasi atau poster atau karya lainnya. 1. Kolaborasi adalah proses dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan. Kolaborasi membutuhkan kepemimpinan, pembagian tugas, dan peran uang adil. Agar bekerja dalam kelompok menjadi efisien, efektif, dan menghasilkan solusi yang baik, lakukan hal berikut. 1. Pahami persoalan dan tujuan bersama yang akan dicapai di kelompok. 2. Lakukan pembagian peran dalam kelompok sehingga setiap anggota mendapat peran dan pembagian tugas. 3. Kerjakan tugas sesuai peran masing-masing. Jangan khawatir kalau perannya berbeda. 4. Setelah masing-masing mengerjakan bagian sesuai perannya, kedua subtim harus berkumpul untuk mengintegrasikan hasil kerja masing-masing. 5. Setelah subtim beres, ada koordinasi yang hanya diwakili oleh ketua subtim. 6. Kelompok dipimpin oleh ketua kelompok atau diskusi antar rekan sebaya merumuskan kesimpulan semua kelompok dengan berdiskusi. B. Perancangan kerja kelompok. Tugas adalah hal-hal yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan. Peran adalah perilaku yang diharapkan seorang individu yang menempati posisi atau status sosial tertentu. 2. Komunikasi. A. Infografis. Infografis berisi informasi teks dan gambar atau grafik lain yang akan mempermudah pembaca menangkap pesan yang dimaksud. Gambar 1.6 menunjukkan grafik dan infografis yang mempermudah memperoleh informasi. Perancangan konten infografis perlu memperhatikan hal-hal berikut. 1. Tujuan infografis dibuat untuk mengedukasi, himbauan, ajakan, atau lainnya. 2. Kepada siapa infografis ditunjukkan. Misalnya membuat infografis untuk adik-adik TK akan berbeda dengan infografis paparan proyek sains kalian. Infografis saintifik kontennya harus lebih saintifik dan sesuai kaidah sains. 3. Konten harus benar, masuk akal, dan jelas sumbernya. Konten bergantung pada tujuan infografis dibuat. Baiklah, dilanjutkan dengan bagian presentasi. Laporan tertulis atau sebuah artefak komputasional yaitu produk yang akan dihasilkan dalam aktivitas praktik informatika perlu dijelaskan secara lisan agar dapat lebih mudah dipahami. Oke, bagian presentasi dari segi tampilan. 1. Mengandung bagian penting sebagai berikut yang menunjukkan alur logika dari paparan yang mengalir dengan runtut. Bagian A, ringkasan, agar waktu singkat pendengar. B, latar belakang. C, paparan utama. Dan D, penutup. Bagian kesimpulan. 2. Ditulis dalam bahasa yang sesuai dan dalam bentuk butir-butir kata kunci serta di ringkasan teks seringkali bahkan dalam kalimat lengkap. Baiklah, dari membuat infografis ada dari segi tampilannya juga. Mulai dari 1. Ukuran huruf cukup besar untuk dapat dilihat oleh pendengarnya. 2. Seimbang antara teks dan gambar atau ilustrasi. Terlalu banyak ilustrasi mengharuskan banyak narasi. Terlalu banyak teks akan sulit ditangkap dalam waktu singkat. 3. Jumlah lempar yang sesuai. Ada juga dalam hal-hal dalam mempersiapkan bahan presentasi yang baik, yaitu sebagai berikut. 1. Siapkan bahan presentasi dengan baik dan menarik sesuai waktu yang ditentukan, disertai catatan tentang persiapan apa yang akan disampaikan. 2. Siapkan alat bantu seperti alat petunjuk. 3. Perhatikan siapa pendengarnya dan konteks dari presentasi karena akan menentukan gaya bahasa lisan dan gaya bahasa tubuh yang cocok. Bagian A, paparkan dengan bahasa lisan yang baik. Ucapkan dengan jelas sesuai dengan bahasa yang dipakai dan tidak menggumam. B, pakai bahasa tubuh yang baik. Tidak terlalu banyak gerakan mengganggu. 4. Saat menjelaskan produk, sampaikan dengan alur logika dan menunjukkan penalaran yang menuntun. Misalnya, mulai dari deskripsi persoalan, usulan solusinya, dan kesimpulan apakah solusi mengatasi permasalahan.
5. Saat tanya jawab. A. Jawab dengan ringkas dan tepat sesuai pertanyaan. B. Jika tidak memahami pertanyaan, rangkum dan ulangi lalu. Untuk klarifikasi sebelumnya menjawab agar jawaban sesuai pertanyaan. Bahasa tubuh adalah gerakan yang akan membantu memperjelas apa yang dipaparkan. Bahasa tubuh dilakukan dengan gerakan bagian tubuh, misalnya kerdipan mata, gerakan tangan, gerakan kepala, dan sebagainya. Video dari kami,